Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang Bapak sendiri, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kompos. Jadi kalau tadi sebelumnya kalian sudah diajarkan oleh Pak Awal tentang penggunaan kompos dengan menggunakan daun kering, kemudian kotoran hewan. Nah, sekarang kita mencoba dengan bahan yang lain. Apa itu pengomposan? Pengomposan itu proses mengubah bahan organik jadi proses bahan organik. Nanti ini bahan organiknya ya, menjadi pupuk nantinya. Menjadi pupuk melalui penguraian biologis. Nah, penguraian biologis ini nanti dibantu oleh dekomposer atau penguraian. Kalian sudah pernah membuatkan? Ya, ini bentuknya yang sudah terjadi. Kemudian, apa manfaat kita membuat kompos? Ya, yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Jadi, supaya tanah itu subur, maka harus ada bahan organik. Baik kamu nanam di pot, di rumah-rumah atau itu, dan kemudian nanam tanaman di ladang atau di sawah atau di kebun, ya, nanti tanahnya bisa lebih subur. Yang kedua, ya tadi kan benar ya, meningkatkan kesuburan tanah. Jadi tanahnya bagus, yang menjadi subur, nanti tanamannya lebih subur. Yang ketiga, pertumbuhannya tanaman lebih baik. Ya, biasanya stagnan, kerdil. Dengan adanya kompos ini, karena ada pupuk ya, maka pertumbuhannya lebih baik. Tanaman lebih sehat. Tanaman lebih sehat pertumbuhannya. Ya, daun-daunnya hijau, tidak keriting, tidak menguning, ya tidak kerdil, ya, sehingga tahan penyakit. Ya, baik itu karena insektisida maupun oleh jamur atau fungisida. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi biasa kita menggunakan pupuk kimia, ya para petani menggunakan pupuk kimia, dan tapi dengan adanya kompos ini nanti berkurang pupuk kimia. Ya, itu manfaat kita pemberian kompos. Nah, Pak, bagaimana membuatnya? Kita harus tahu dulu bahannya. Ya, pertama batang pisang. Ya, kenapa menggunakan batang pisang? Ya, karena di batang pisang ini kaya akan unsur fosfor atau fosfat, sehingga pertumbuhan tanaman itu lebih cepat. Ya, kemudian kotoran hewan. Nah, ini kebetulan kotoran hewannya kotoran kambing yang sudah digiling. Ya, supaya kamu nggak jijik kan ya. Nah, ini kotoran kambingnya sudah digiling. Keringkan dulu. Ya, kemudian yang ketiga arang sekam. Ya, yang bekasnya bulan tadi itu, ya. Nah, tadinya kamu masakkan di tanah jadi nasi atau menjadi bubur. Ya, nah ini ya sudah dibakar menjadi arang sekam. Yang keempat, kumpul bebas bentuknya. Ya, yang ada di sekitar kita. Ya, yang ada di sekitar kita. Maka kalau ditanya rumput yang bagus yang bagaimana? Tentunya yang kaya akan oksigen. Misalnya ini ada rumput balakasida. Ya, nah ini rumput balakasida mengandung nitrogen yang tinggi. Kemudian ini latorubum atau tembara atau orang Jawa. Dapat seleksinya. Ya, nanti kita cacah. Nah ini bahannya. Kemudian ada pengurai. Ini kan pengurai biologis. Ini ada dekomposer atau pengurai. Ya. Nah ini bahan-bahannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pak, kalau saya nggak punya pengurai di rumah, bisa nggak? Bisa. Ya, karena
semua ini pasti ada bakterinya. Pengurai ini hanya mempercepat pengukusan, kayak tadi hanya mempercepat. Bisa dipahami? Ya, kalau misalnya nggak ada, tapi kalau bisa dibuat sendiri kan gampang kan? Ya, Mas sudah diajarkan sampai awal ya dari kulit nanas itu, ya tambah molase, ya boleh. Kalau mau kulit nanas, molase, ditambah nasi, ditambah Yakult, ditambah bawang pisang, ya, ditambah tape, digiling, di blender, masukkan jadi satu. Itu lebih hebat. Ya, jadi kita yang ada saja. Pak, saya nggak punya tape, udah. Yang penting ada nanas, ada molase atau gula. Yang penting dua-dua. Ya, kalau syukur-syukur ditambah terasi. Kalau terasi, ya pasti ibu yang bermasak di rumah tambahkan aja di blender, ya. Nah ini hasilnya, ya hasilnya seperti ini. Oke, kemudian alat. Nah ini ada golok, golok panti juga, kan? Bisa pakai pisau, pakai apa saja yang ada di rumah, ya. Kemudian ada celana, ya. Yang biasa udah belum apa ya, caca. Jadi caca. Nah ini cacanya. Nah ini bisa nih kita potong-potong dulu, jadi potong, ya. Dipotong-potong yang kecil, ya jangan asal begini gede, ya. Kenapa? Supaya mempercepat. Semakin kecil potongannya maka pengukusannya semakin cepat. Jadi bakteri pengurai bekerja dengan cepat karena yang digoreng itu yang kecil. Jadi kita potong, nah, ini ya dikecil lagi. Ya, kemudian rumput juga sama, dipotong-potong dulu, ya, jangan langsung ambil dari kebun atau apa langsung masukkan, enggak, dipotong-potong dulu, ya, dipotong-potong dulu, ya, semakin halus, artinya cepat pengukusannya, ya. Oke kan? Nah itu caranya, ya seperti itu. Baik. Sekarang bagaimana langkah-langkah pembuatan? Bisa minta bantuan Bupati dengan api, silakan Bupati. Oke, Bupati di sini ya. Dan caranya ini perbandingannya 1:1:1:1, ya. Kalau misalnya 1 boleh, ya. Jadi perbandingannya nggak harus ini sekian kilo, enggak, yang ada saja, ya. Kalau adanya 5 kilo, adanya 5 kilo, silakan perbandingannya. Karena saya nggak punya kedebuk pisang, silakan diganti yang lain, ya. Karena saya nggak ada rumah, nggak ada, hanya 3 saja boleh, nggak apa-apa, ya. Nggak ada arang sekam, nggak apa-apa. Nah fungsi arang sekam ini satu untuk menyerap air, yang kedua tempat rumahnya bakteri. Ya, kalau orang bocor terus kan nanti nempel di sini ada bakteri. Ya, ibaratnya rumah. Oke ya. Dan ini perbandingannya 1:1:1:1. Ya, kemudian dikumpulkan, diaduk, setelah selesai nanti dimasukkan ke dalam ember. Silakan Bupati ngambil 1 genggam. Nah, ini masukkan ke sini. Ya, boleh 2 genggam aja nggak apa-apa. 2 genggam. Nah, oke, silakan yang ini 2 genggam. Ya, oke. Tapi ini 2 genggam. Ya, 2 genggam. Oke, ininya 2 genggam. Ya, silakan 2 genggam. Ya, kemudian diaduk. Ya, kira-kira merata. Nah, ini semua seperti ini cara membuatnya. Oke, kalau sudah diaduk rata, masukkan ke dalam wadah. Boleh ember, boleh polybag, boleh paper bag,
ya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kalau sudah dicampur seperti ini, ya, langkah berikutnya memberikan urai. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya kita ngambil botol yang 600 ml, kita cukup 1 tutup saja. Ya, kita dulu, ya, kita cukup 1 tutup. Jangan banyak-banyak ya, 1 tutup ini aja. Oke, cukup segini aja. Cocok, sudah selesai. Nggak usah semuanya, yang penting sedikit basah saja. Udah, itu ya. Apa perlu diaduk? Boleh diaduk, ya. Yuk, kemudian kita tutup pakai koran bekas atau pakai kain, ya. Tutup seperti ini. Taruh di tempat yang teduh. Ya, biarkan selama 14 hari. Setelah 14 hari, kamu aduk. Ya, bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan alat, apa-apa. Tapi jangan lupa setelah kamu menggunakan tangannya, nanti kamu cuci tangan dengan air mengalir dan disapu karena ada bakterinya. Ya, ada bakterinya. Lihat ya. Nah, setelah 15 hari diaduk, kemudian dibiarkan. Ya. Nanti 1 bulan kamu lihat. Cirinya apa? Cirinya kalau sudah dingin. Ya, nah ini. Nah, contoh kompos yang sudah jadi. Ini kompos yang sudah jadi, ini contohnya. Ya. Nah, bisa minta tolong sini deh. Ya, kamu pegang. Rasanya panas, dingin atau gimana? Dingin atau gimana? Dingin. Nah, ini contoh kompos yang sudah jadi. Kalau kompos yang belum jadi, itu warnanya hangat. Warnanya apa namanya? Suhunya itu agak panas. Kalau ini, ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Ya. Itu saja, ya. Jadi tugas kalian, ya, setelah diberikan peragaan ini, tugas kalian tadi membuat kompos. Ya, nggak usah banyak-banyak. 1 orang 1 plastik. Kalau sudah jadi, kumpulkan jadi 1. Ya, di rumah, ya, kita coba nanti membuat sedikit dulu. Ya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah bikin 1 anggar atau 1 karung bisa. Ya, ini bikin dulu, ya. Kalau sudah jadi, nanti kita mengatakan untuk di rumah kita disapa dulu, ya, kita coba, ya, nanti tanam. Kemarin kan sudah tanam cabai ya. Nah, nanti bisa ini, bisa langsung ditaburkan di meja tanam, bisa juga dikasih airnya buat locor. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya kita ditaruh dulu nih, nah, kita masukkan air, kemudian airnya kita ambil, kita siramkan. Oke kan? Itu saja ya materi hari ini, yaitu tentang pembuatan kompos. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari jaga bumi kita ini, ya, tanahnya subur, insya Allah tanamannya menjadi sehat. Hari ini kita menanam, suatu saat kita akan memanen. Itu saja. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.